3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius 2, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pertanyaan legend. Siapa yang buat skripsi ini? Untuk itu, kepada kita semua, apabila menurut Anda video ini bermanfaat, maka silahkan like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Untuk itu, kepada kita semua saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, ada satu pertanyaan yang paling menyulitkan di antara berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh dosen penguji. Apabila dosen penguji melihat bahwa peserta ujian atau orang yang sedang diseminarkan atau sedang mengikuti ujian sidang meja hijau atau sidang komprehensif, orangnya seperti kebingungan, keder, banyak mikir, kemudian pelangak-pelongok, atau mungkin mencela-mencele, atau bahasanya tidak beraturan, atau gugup, atau jawaban yang disampaikan itu sering salah, maka pembimbing itu bisa berasumsi bahwa si anak ini bukanlah orang murni yang membuat skripsinya. Maka ada satu pertanyaan yang paling menyulitkan untuk dijawab oleh peserta ujian adalah siapa yang buat skripsi ini. Nah, pertanyaan ini kan pasti langsung dijawab oleh mahasiswa. Saya, Pak, yang buat. Apakah Anda dibantu oleh orang lain? Tidak, Pak, saya hanya buat sendiri. Tidak dibantu orang lain. Oke, kalau memang kamu yang buat skripsi ini, kenapa kamu tidak bisa jawab ini? Coba, lalu dosen penguji akan bertanya atau menanyakan sebuah pertanyaan yang kira-kira satu teks atau satu istilah dan menyuruh peserta itu untuk mencari di mana tempat, di halaman berapa di proposal atau di skripsi. Katakanlah misalnya, coba kamu cari di mana pembahasan mengenai validitas. Oke, lalu mahasiswanya bingung. Nah, jadi sebuah asumsi bahwa mahasiswa tersebut bukanlah yang membuat skripsi itu. Bisa saja mahasiswa itu yang membuat skripsi, tetapi mungkin suasana dan keadaan di ruang sidang atau mungkin beberapa sikap attitude dari penguji itu, katakanlah misalnya suara besar, suara membahana, atau terlalu menyolok, atau menekan, atau menyasar, atau mensasar si peserta ujian, sehingga peserta ujian itu kebingungan, lama-lama gugup, masuk ke penguji 2 gugup, penguji 3 lama-lama jadi diam atau mingkem. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat menakutkan apabila ditanya siapa yang buat skripsi ini. Saya, Pak. Kalau kamu memang yang buat skripsi ini, kenapa kamu nggak bisa jawab satu pun pertanyaan? Bisa jadi kamu gugup, bisa jadi kamu bingung, bisa jadi kamu terbawa suasana, sehingga kamu tidak bisa meyakinkan dosen penguji atau dosen pembimbing kamu bahwa kamulah sesungguhnya yang membuat skripsi itu. Bisakah kita punya mentor di luar dari pembimbing? Jawabannya mungkin bisa, ya, tetapi kita juga perlu intensif kepada kedua pembimbing kita. Tidak harus lebih besar mentor daripada kedua pembimbing kita. Besar pengaruhnya, besar aktivitasnya, dan besar keterlibatannya dalam pembuatan skripsi. Ya, bisa dipastikan bahwa 40-50% dari sebagian mahasiswa yang buat skripsi itu, kebanyakan itu meminta mentor dari senior kah, atau dari alumni kah, atau dari pihak lain yang menguasai tentang seluk-beluk skripsi. Bahkan menaikkan level, mendapatkan sumber informasi atau bantuan daripada joki. Ya, joki itu adalah pemain belakang yang membuat skripsi, ataupun konsultan yang menyediakan jasa dari awal sampai selesainya skripsi, tentu dengan pembayaran. Nah, saran saya, apabila kamu tidak mau kesulitan dalam menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kamulah yang membuat sendiri skripsinya, dan sering-seringlah konsultasi dengan kedua pembimbing kamu, sehingga kamu dengan mantap, dengan yakin, dengan semangat mengatakan, Pak, saya yang buat skripsi ini. Nah, itu ya.
Kamu yakinkan diri kamu bahwa kamulah yang membuat skripsi kamu itu. Sehingga kalau memang pun kamu meminta, ya bolehlah meminta bantuan dari orang, tapi setidaknya persentase atau bobotnya itu lebih banyak kamu dari dia. Jangan lebih banyak yang bantu kamu daripada kamu. Ya, sehingga setelah itu kamu minta bantuan dari mentor, sebatas mentor loh ya. Jangan sampai joki atau konsultan ya. Sehingga persiapkanlah dirimu dengan menguasai seluk-beluk dari skripsi atau proposal yang kamu buat itu. Sehingga apapun pertanyaan, ya kamu bisa jawab, dan terus latihlah dirimu memiliki mental yang bagus, sehingga apapun situasi dan keadaannya kamu bisa menguasai keadaan, menguasai hati dan pikiran, sehingga kamu bisa lancar untuk bisa jawab setiap pertanyaan daripada penguji, dan kamu bisa menyenangkan hati dosenmu atau membuat dosen pembimbingmu menjadi bangga. Ya karena di dalam naskah skripsi kamu juga nama pembimbing kamu ada. Jadi yang membuat ini sebenarnya adalah kamu dibantu oleh dosen pembimbingmu. Kedua dosen pembimbingmu apabila kamu mau membuatkan skripsi di tahap strata 1 atau sarjana. Ya pastikan kamulah yang membuat skripsimu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.